Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah khatamul anbiya war risalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para wargi sadayana, Bapak Ibu, alhamdulillah, puja dan puji mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang penuh dengan kegembiraan, khususnya di pagi ini. Karena apa? Pagi ini merupakan pagi yang indah, pagi yang begitu mempesona, kata para pujangga mah. Karena naon, di pagi ini biasanya kita diguyur air hujan. Alhamdulillah sekarang pagi yang begitu cerah, malam yang diguyur oleh hujan, paginya indah, memberikan keberkahan, dan kita sepatutnya memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara syukur seperti apa? Yakni dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Caranya banyak, dan begitu banyak caranya sehingga Allah akan memberikan ganjaran yang lebih, apalagi sekarang termasuk di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik semuanya, salawat sinareng salam selalu kita panjatkan, selalu kita curah limpahkan, selalu kita sampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termaktub, tertulis, tercatat, dan tersebut bahwa kita termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil jaza, mendapatkan syafaat nanti dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, di dalam acara yang berbahagia ini, kuliah subuh saat ini, mari kita sama-sama menyimak, sama-sama belajar tentang apa judulnya, yakni tentang sholat. Ya, judul dan temanya yakni tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, masih hafalnya? Apa? Ya, eta surat Al-Maun. Ya. Di dalam surat Al-Maun dikatakan di sana bahwa fawailul lil musolli, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat dan sholatnya itu lalai. Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, memberikan apa yang menjadikan hikmah yang dilunsurkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang diberikan perintahnya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala.
termasuk saumu Ramadan. Ada yang disebut rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Cek sebutkan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Sholat nomor berapa? Sholat nomor syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Tah eta susunan yang benarnya. Sakali deui, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Jadi urutan sholat yaitu urutan nomor 2, urutan puasa yaitu urutan nomor 3. Ya, siapa yang mau masuk ke dalam Islam dia harus bersyahadat. Siapa yang sudah bersyahadat dan masuk Islam, kalau memang dia berkata dia itu beriman kepada Allah, beriman dan percaya kepada Islam, berarti dia wajib melaksanakan yang kedua yaitu sholat. Itu ya, makanya ada selebaran video yang mengatakan bahwa sholat itu wajib. Betul, kalau umat Islam itu tidak sholat, hancur yang namanya Islam. Karena apa? Sholat itu tiangnya agama. Nah, mari kita runtun makna sholat menurut bahasa. Yang pertama, mana sholat menurut bahasa yaitu ad-du'a. Ya, ad-du'a yang artinya berdoa. Nah, sholat menurut bahasa yaitu ad-doa. Bagaimana cenah yang dimaksud doa? Di setiap rakaat, malahan di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan apapun amalan yang dilakukan setelah takbiratul ihram itu kan, atau Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar, berarti bisa dikatakan itu merupakan doa. Itu menurut hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sehingga di dalam semua rakaat, di dalam semua urutan di dalam sholat disebutnya doa, disebutnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, doa yang paling hebat, doa yang paling mustajab yaitu apa? As-sholat. Makanya dapat dikatakan secara istilahnya sholat itu merupakan suatu ibadah yang dilakukan secara fisik, yang dilaksanakan oleh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat merupakan sesuatu yang menjadi inti daripada cirinya umat Islam. Kalau ada seorang mukmin yang mengatakan dia Islam tapi tidak sholat, berarti ditanyakan kemukminannya. Kalau ada orang beriman dan cinta katanya kepada Nabi dan cinta katanya kepada agama Islam, senang Al-Quran, senang membaca Al-Quran, bacaannya bagus, tapi tidak sholat, berarti dipertanyakan tentang keislamannya. Dalam runtunan rukun Islam yang 5 tadi, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang terakhir naik haji.
keempat-empatnya dilakukan, syahadat dilakukan, puasa dilakukan, zakat dilaksanakan, naik haji tiap minggu, umroh tiap bulan. Naik haji pasti tiap tahun ya. Naik umroh misalkan tiap bulan, dilaksanakan empat-empatnya, tapi sholat ditinggalkan, berarti dipertanyakan nanti di yaumil jaza atau dipertanyakan keislamannya. Makanya para ulama sepakat dan mengatakan bahwa di yaumil hisab, apa yang akan dihisab pertama kali ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nanti di yaumil hisab, ya yaumil hisab teh hari perhitungan semua amal, ya amal amaliyah kita akan dihitung, tapi yang pertama akan dihitung yaitu sholat akan dihitung pertama kali oleh Allah. Karena apa? Yang pertama, sholat merupakan tihangnya agama. Yang kedua, sholat merupakan ciri daripada orang yang beriman. Yang ketiga, sholat merupakan tanda kecintaan bahwa dia memang benar beriman dan benar-benar patuh akan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang telah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian, ada sebuah cerita bahwa seorang manusia pada zaman dahulu dikatakan ada seorang manusia yang senang melaksanakan sholat. Ya, ada namanya itu Sya'ban, sahabat Sya'ban. Beliau rumahnya jauh dari masjid. Beliau selalu senantiasa berusaha untuk bisa sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Tapi di satu waktu pas saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menjadi imam sholat subuh, pas waktu itu saat sholat subuh, Rasulullah melihat ke arah sudut kanan. Ternyata di sudut kanan ada sebuah tempat yang masih kosong. Tempat yang kosong tersebut ditanyakan oleh baginda Rasul, wahai jamaah, wahai sahabat, tahukah engkau siapa yang ada di pojok itu sehingga engkau kosongkan? Harusnya cepat diisi. Ada salah satu seorang sahabat mengatakan, yang biasa di pojok sana itu yaitu sahabat Sya'ban ya Rasul. Kenapa dia tidak hadir? Oh, kurang tahu, mungkin karena cuaca lagi hujan. Oh begitu, ya udah kita tunggu sebentar. Setelah ditunggu beberapa menit, ternyata belum datang pula. Akhirnya baginda Rasul, ayo kita kumandangkan iqamah, cepat kita laksanakan sholat subuh, takutnya keburu siang. Setelah sholat subuh, pas selesai wirid, pas selesai zikir, dilihat ternyata sahabat Sya'ban belum datang pula. Akhirnya ditanyakan kepada salah seorang sahabat. Rasul bertanya, wahai sahabat, apakah engkau tahu di mana rumahnya Sya'ban? Tahu ya Rasul. Sebelah mana? Sebelah sana. Coba antarkan saya, kata baginda Rasul. Diantar. Ternyata perjalanannya itu lumayan. Kalau misalkan disamakan dengan wilayah kita mungkin
kita tinggal di Kelurahan Cigasong, sahabat Sa'ban tinggalnya di Kaunggirang. Kalau diibaratkan, kan? Setelah sampai di tempatnya Sa'ban, Rasul bertemu dengan seorang wanita yang sedang membersihkan di depan rumahnya, tuh kan. Akhirnya Rasul bertanya dan memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget, karena apa? Ini baginda Nabi yang datang. Akhirnya seorang perempuan berkata, ada apa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau memang istrinya Sa'ban? Jawab seorang perempuan tadi langsung mengiyakan, iya ya Rasul, ada apa? Apa yang dilakukan suami saya? Apakah melakukan dosa? Apakah melakukan perbuatan yang keji? Apakah melakukan perbuatan yang salah? Itu kan. Baginda Rasul langsung tersenyum dan bertanya, tidak, malahan saya mau bertanya, tadi sholat subuh sahabat Sa'ban kemana? Istrinya jangankan menjawab, malahkan jawabannya itu dengan tangisan. Setelah menangis, Rasul mendiamkan, tidak langsung hei kenapa menangis, enggak. Rasul membiarkan, silahkan beliau menangis, tuh kan. Setelah agak redup sedikit tangisannya, Rasul mulai bertanya, ada apa gerangan sehingga engkau menangis? Istrinya Sa'ban menjawab, ya Rasul, suami saya itu telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kapan? Tadi pas waktu sebelum datangnya fajar, tuh kan. Kalau zaman dulu mah suka ada yang namanya adzan awal, gitu kan. Zaman dulu di kita juga masih ada dulu mah adzan awal saat can sholat subuh teh, saat adzan subuh teh ada adzan dulu, tuh kan, adzan awal. Setelah adzan awal, tuh kan, beliau meninggal, dan sebelum meninggal beliau berteriak, ada 3 teriakan. Bolehkah aku bertanya kepada engkau ya Rasul? Boleh. Apa itu? Yang pertama, teriakan yang pertama, tuh kan, yakni kenapa tidak lebih baik? Oh ya. Terus yang kedua, kenapa tidak lebih bagus? Oh oke. Terus yang ketiga apa? Kenapa tidak lebih jauh? Tuh kan. Akhirnya baginda Rasul menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan nada yang begitu gembira dan memberikan hikmah kepada kita semua, bukan kepada sahabat yang ikut saat itu. yakni apa? Yang pertama, jawaban yang pertama, kenapa tidak lebih baik? Karena sahabat Sa'ban biasanya melaksanakan sholat dengan pakaian yang baik. Pas saat itu beliau menanggalkan pakaian yang bagusnya itu di luar. Dan karena apa? Karena kehujanan, takut kotor, takut menjadi najis, tuh kan. Akhirnya beliau terus berteriak, kenapa enggak lebih baik saya berpakaian untuk melaksanakan sholat? Karena apa? Tahu ganjaran kalau misalkan melaksanakan sholat memakai pakaian yang baik. Makanya di dalam Islam, di dalam fikih dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat pakaiannya itu bagus. Bagus itu bukan termasuk bahasa terbaru, bukan. Tapi bagus menutup aurat, bagus tidak bau, itu kan, seadanya tapi sopan, gitu. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Dijawab oleh baginda Rasul bahwa yang dilakukan oleh sahabat Sya'ban, yakni pas waktu pagi ada seorang yang meminta-minta. Beliau berkata, yang meminta-minta ke sahabat Sya'ban, bukan, dan meminta-minta, saya itu lapar, belum makan. Sahabat Sya'ban mengasihkan cuman sepotong roti, tuh kan, sepotong roti. Akhirnya dia dikasihkan gambaran bahwa memberikan sepotong roti itu ganjarannya itu sekian, sehingga beliau tahu kalau misalkan semuanya beliau kasihkan berarti ganjarannya berapa kali lipat daripada setengahnya. Akhirnya sahabat Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih banyak? Dan diibarahkan oleh para ulama, barang siapa yang memang melaksanakan sholat di dalam bulan suci Ramadan, sholat yang dimaksud yakni sholat sunnah malam, menghidupkan malam. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah malamnya yang banyak akan mendapatkan pahalanya yang banyak. Bukan masalah hitungannya banyak, akan tetapi niat, hati, khusyuk dan tartibnya yang baik. Bukan karena dilihatnya, oh yang ini mah sholat tarawehnya 23, yang ini mah sholat tarawehnya cuma 11. Lebih baik yang banyak. Yang banyak itu lebih baik kalau misalkan isinya khusyuk, isinya nyaman, isinya di dalam hatinya ikhlas. Gitu kan? Yang 11 juga baik, semuanya baik. Tapi sahabat Sya'ban diberikan gambaran, siapa yang melaksanakan kebaikan yang banyak akan diganjar berbagai puluh kali kebaikan. Terus yang ketiga, kenapa nggak lebih jauh? Baginda Rasul menjawab, jarak sahabat Sya'ban dari rumah ke masjid itu posisinya jauh. Tuh kan, contoh misalkan diibaratkan jaraknya itu 10 kilo. Kalau misalkan jaraknya 10 kilo, dikasihkan gambaran ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat Sya'ban, dia mendapatkan misalkan 100.000. Kalau misalkan lebih jauh, berarti tinggal dikalikan. Ujungnya apa? Sahabat Sya'ban berterik, kenapa saya enggak lebih jauh lagi untuk ke masjid? Diibaratkan seperti ini hikmahnya, Bapak Ibu. Ada orang yang memang rumahnya jauh dari Masjid Al-Falah, tapi senantiasa sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Falah. Dia akan diberikan ganjaran oleh Allah yang berbeda dengan orang yang dekat dengan masjid. Bedanya apa? Bedanya yang bisa membedakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terakhir, perintah sholat merupakan perintah yang langsung diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perintah ini merupakan kewajiban. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan dari kewajiban sholat. Sehingga sholat merupakan sesuatu kewajiban yang memang dilaksanakan oleh umat muslim, yang dilaksanakan oleh umat Islam, karena dengan catatan bahwa sholat diperintahkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat merupakan menjauhkan kita dari fahsya dan munkar, menjauhkan kita dari kebencian dan kemungkaran. Barang siapa yang salatnya baik, barang siapa yang salatnya benar, akan diarahkan
kebaikan oleh Allah dan akan dijauhkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kuliah subuh kali ini akan mendapatkan manfaat bahwa adik-adik semuanya itu kan sholat itu wajib. Kalau yang nggak sholat berarti itu ya sholat itu wajib. Makanya dari sekarang bukan cuman anak-anak, kita juga yang sudah renta mesti terus memperbaiki sholat kita, terus memperbaiki khusyuk kita, terus memperbaiki tertibnya di dalam sholat. Jangan sampai kita tahu ilmunya tapi melaksanakan belum. Apalagi yang terjadi sekarang ini, banyak ilmu-ilmu baik itu dengan cara googling YouTube gitu ya, banyak dengan cara searching, akan tetapi ilmu yang didapatnya itu memang manfaat, akan tetapi mungkin mandorotnya akan memberikan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu mari kita menimba ilmu dari orang-orang yang memang memiliki keilmuannya dan memiliki sanad keilmuannya. Makanya berterima kasihlah kepada guru-guru kita. Semoga guru-guru kita mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kiranya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dengan kesimpulan bahwa mari kita perbaiki sholat kita dengan cara yang baik. Wallahu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.